Selamat datang, yang baru mampir jangan lupa bantu subscribe, agar aku semangat membuat video sampai tamat. Jika sudah kita mulai alur ceritanya, di mana Miss Ju-hye mengembalikan inti magis waktu dulu yang diberikan Sung Jin-woo untuk janji makan malam jika dia selamat. Dan Jin-woo pun menepati janjinya. Pada malam hari mereka berdua jalan bersama, Miss Ju-hye berkata, "Jin-woo, kamu sudah sangat berubah sekarang. Bahkan aku belum berubah sedikit pun sejak kejadian itu." Jin-woo menjawab, "Perubahan setiap orang beda-beda, kamu juga telah merasakan pahitnya hidup." Miss Ju-hye menjawab, "Kamu benar. Tetapi jika aku melihatmu yang selalu terluka dan sampai suatu titik itu menyebalkan, aku kira kamu bodoh, tetapi kamu selalu bisa bertahan diri, matamu itu penuh dengan semangat hidup, untuk hari esok. Aku mengembalikan ini, karena kamu sudah kembali dengan selamat, dan aku akan pensiun." Jin-woo, "Makasih atas bantuanmu selama ini." Jin-woo yang mendengar itu pun kaget. "Suatu hari nanti aku berada di daerah sana, aku akan mengajakmu berkencan lagi," kata Jin-woo. Miss Ju-hye sambil tersenyum menjawab, "Aku akan menantikannya Sung Jin-woo, aku pamit dulu." Melihat Miss Ju-hye pergi, Jin-woo memegang inti magis dengan erat. Dia berpikir, harus bertambah kuat karena alasan Hunter Huang Dong-su yang ranking S. Pagi pun tiba di mana Yo Jin-ho sudah mengumpulkan 10 anggota yang akan mengikuti raid, bahkan silsilah dari anggota itu pun memiliki berbagai masalah pribadi, seperti pemabuk, keluar dari sekolah, kaki yang sakit. Jin-woo yang melihat itu pun sangat heran. Tetapi Jin-woo menjelaskan bahwa yang boleh masuk Dongwon hanya Yo Jin-ho dan Sung Jin-woo saja. Mendengar penjelasan Jin-woo, seorang parti bertanya, "Apakah kamu akan memberikan kita masing-masing 3 juta, walau kita tidak mengikuti penyerangan?" Yo Jin-ho menjawab, "Benar, 3 juta tiap penyerangan pada masing-masing dari kalian. Yang perlu kalian lakukan hanya menunggu di luar Dongwon sampai kita keluar." Tak lama Jin-woo dan Yo Jin-ho memasuki Dongwon dan keluar kembali. Bahkan parti yang menunggu di luar sangat kaget dengan kecepatan mereka. Yo Jin-ho tanpa istirahat langsung menegaskan bahwa sehari harus menyelesaikan 3 Dongwon. Semua parti cuma kaget mendengar perkataan Yo Jin-ho, karena mereka memasuki Dongwon cuma berdua. Kemudian kita beralih ke serikat, di mana petugas sangat kaget karena semua Dongwon tingkat rendah sudah dibeli dengan harga yang tinggi. Mereka sangat tertarik dengan Yo Jin-ho dan Sung Jin-woo, sampai semua pegawai menyelidiki dari identitas dari mereka berdua. Karena sudah cukup dengan identitasnya, mereka mencoba menyelidiki, bahkan ketua serikat yang bertindak langsung ke lokasi kemudian. Kita berpindah ke dalam Dongwon, di mana kumpulan serigala merasakan ketakutan karena kehadiran Sung Jin-woo. Mereka tidak bisa merasakan keberadaannya karena menggunakan skill assassin dari pembunuh kemarin. Serigala tanpa perlawanan dibantai dan dicincang oleh Sung Jin-woo, bahkan Yo Jin-ho yang melihat sangat kaget dengan kemampuannya yang baru. Tak lama notif pun muncul, bahwa level kenaikan Jin-woo. Ketika sedang istirahat, serigala menyerang Jin-woo, tetapi dengan mudah Jin-woo melubangi serigala dengan cepat. Ketika Jin-woo sibuk dengan pertarungan di dalam Dongwon, ketua serikat pun telah tiba di lokasi dan kaget melihat apa yang di luar Dongwon. Bahkan parti yang di luar seperti liburan, tidak memperlihatkan kecemasan atau ketakutan. Ketua serikat bertanya, "Mengapa semuanya sedang menunggu di luar Dongwon?" Bocah menjawab,
kalian dilarang masuk." Mendengar perkataannya malah dimarahi karena seorang bocah ikut penyerangan Dongwon. Kemudian bocah itu pun menjelaskan bahwa dirinya juga seorang tim party, dan mereka yang di luar juga termasuk tim party. Tak butuh waktu lama menunggu Jinwoo dan Yo Jinho sudah menyelesaikan Dongwon dan keluar. Ketika mereka berdua asik membahas jumlah Dongwon yang akan diserang, mereka tidak menyadari jika ketua serikat berada di depan mereka. "Pemburu Sung Jinwoo," kata ketua serikat, "senang bertemu dengan Anda. Aku adalah ketua dari Departemen Kedua Manajemen Serikat White Tiger. Aku akan langsung ke intinya saja, kita menginginkan kamu bergabung dengan serikat kami, dengan nilai 2 kali lipat yang telah ditawarkan oleh Yo Jinho." Jinwoo menjawab, "Berapa harga dari bangunan serikat, sehingga kamu dapat membuat penawaran seperti ini?" Ketua serikat yang mendengar pun kaget, "Kita tidak menggunakan semua lantai, tapi seharusnya sekitar 50 miliar. Jinwoo menyaut, "Apakah kamu mau menyerahkan itu padaku?" Ketua serikat dengan keringat dingin menjawab, "Aku tidak yakin mengenai apa yang kamu katakan." Jinwoo pun menjelaskan, "Aku ditawari bangunan Yo Jinho seharga 30 miliar, jika kamu memberikan 2 kali lipat otomatis kamu menawarkan bangunan serikatmu." Mendengar penjelasan Jinwoo, ketua sangat kaget, bahkan berpikir seberapa hebat kemampuannya hingga ditawari dengan nominal yang besar. Jinwoo menambahkan, "Aku tidak membual, aku dapat memastikannya untukmu." Ketua serikat menjawab, "Harga setinggi itu berada di luar kemampuanku. Jika kamu beri waktu aku akan negosiasi dengan petinggi serikat." Jinwoo tanpa panjang lebar langsung pergi dan berkata, "Kalau begitu kita sudah selesai di sini." Tetapi baru melangkah Jinwoo baru menyadari dan berkata, "Bagaimana bisa memperoleh informasi ini mengenai aku?" Sambil menggores pipi ketua serikat, Jinwoo menghilang keberadaannya. Ketua serikat menyadari bahwa pantas Yo Jinho memberikan tawaran yang fantastis karena Jinwoo memiliki kemampuan stealth. Ketua serikat pun menjelaskan, "Aku mendapatkan dari penelitian mengenaimu, bahwa seseorang yang menyelesaikan Dongwon ranking C dengan kecepatan yang tinggi. Kamu juga mengalami pembangkitan yang memiliki kemampuan pemburu tingkat tinggi." Jinwoo bertanya, "Berapa orang yang sudah tahu mengenai aku?" "Hanya aku dan anak buahku saja," kata ketua serikat. "Aku menginginkan hal ini dirahasiakan. Jika bocor berarti itu ulah kalian berdua," kata Jinwoo. Ketua serikat menegaskan, "Aku akan menjaga rahasia ini, dan tenang saja. Kalau begitu bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kami akan jual 3 gerbang rank C dengan harga 1 gerbang 300 juta. Mendengar perkataan Jinwoo, ketua serikat menjawab, "Itu mustahil, karena mana kristal jika ditotal cuma 200 juta, dengan hargamu kita akan rugi. Bagaimana jika 200 juta? Tanpa pikir panjang Jinwoo menyetujuinya, dan sebelum pergi Jinwoo memberikan penyembuh untuk ketua, dan pipi yang tergores pun langsung sembuh. Tak lama kemudian mereka berpisah. Pada keesokan harinya Jinwoo ingin memasuki Dongwon dari sistem. Tanpa ketakutan Jinwoo malah merasa senang. Tak lama petir menyambar di depan Jinwoo. Ternyata itu sebuah Dongwon. Setelah memasukinya Jinwoo langsung berhadapan dengan prajurit yang menggunakan zirah. Tetapi Jinwoo merasa gerakannya sangat lambat, serangannya tidak memiliki banyak kekuatan, bahkan kekuatannya tidak seberapa, tetapi Jinwoo masih kewalahan.
Karena berbagai serangan pedang tidak berdampak, Jinwo berusaha melepas zirah kepalanya, dan ternyata itu berhasil. Monster boneka tumbang hanya memukul kepalanya. Kemudian Jinwo melanjutkan perjalanan, tetapi Jinwo baru menyadari bahwa belum menyelesaikan misi harian. Jinwo juga berkeinginan untuk melawan Kalabang, karena dulu cuma berlari dan sekarang Jinwo sudah tambah kuat. Monster boneka pun muncul, Jinwo memukul yang membuatnya terhempas cukup jauh. Kemudian menyerang monster boneka yang lain, dan Jinwo terus menyerang menghancurkan kepalanya. Notif pun muncul untuk kenaikan level, Jinwo juga mendapatkan item dan armor yang dipakai tidak tampak dari luar. Jinwo juga mendapatkan item penyimpanan emas. Ketika lagi memeriksa yang didapatnya, Jinwo menyadari kalau ada musuh dan menusuknya. Monster itu pun menggunakan kemampuan stealth yang bisa menghilang. Karena Jinwo kaget dengan kemampuannya, tak lama dia diserang dari belakang yang berupa sihir bola. Jinwo bisa menghindarinya dengan mudah, setelah menoleh ke belakang monster boneka sudah siap menyerang. Jinwo juga merasa tempat kali ini lebih susah dari yang di Dongwen lain, karena ada bermacam-macam monster. Jinwo juga perlu menggunakan status yang berbeda dari masing-masing monster. Saat pertarungan ini Jinwo sangat tidak diuntungkan, dia mulai kelelahan. Ketika Jinwo ingin istirahat sebentar, langsung ditembak anak panah dari monster boneka yang bersiap menyerang Jinwo berbagai arah. Tak butuh waktu lama Jinwo bisa mengalahkannya, dia mendapatkan item dan peralatan dari mayat monster. Ketika selesai istirahat Jinwo memulai kembali perjalanannya. Sampailah di depan pintu yang besar, tak lama Jinwo membuka pintu ruang bos. Jinwo merasakan hawa yang dingin, ruangan yang sangat luas, bahkan ada tahta raja tetapi kosong. Tak butuh waktu lama hentakan kaki muncul, Jinwo yang melihat sangat kaget dengan auranya. Jinwo berpikir kekuatan yang besar berasal dari monster boneka tersebut. Monster ksatria yang melindungi kursi kosong, tak lama monster menyerang. Jinwo masih bisa menghindarinya, tetapi efek dari tebasannya tadi bisa merobohkan pilar dengan mudahnya. Jinwo berusaha menusuknya, tetapi tidak menembusnya. Monster pun mulai mengayunkan pedangnya ke arah Jinwo, dan boom! Hantaman pedang yang kuat, tetapi Jinwo bisa menghindarinya. Serangan terus berdatangan, Jinwo cuma bisa menghindarinya, dan dengan kecepatannya bisa menjauh jaga jarak. Karena menggunakan senjata tidak bisa melukainya, Jinwo menyimpan pedangnya dan mencoba bertarung dengan tangan kosong. Tetapi apa yang dilakukan si monster, bahkan dia melepaskan jubahnya, bahkan pedang yang di punggungnya juga. Monster ksatria juga menginginkan pertarungan yang adil. Tak butuh waktu lama, monster menyerang Jinwo, menghantamkan ke tembok dengan kecepatannya. Jinwo sampai kesakitan, dan monster langsung memukul dada Jinwo tetapi masih sempat menangkis dengan tangannya. Karena dampak serangan monster Jinwo merasa kesakitan. Kemudian Jinwo ingin mencoba dengan kecepatannya. Setelah mendarat di dekat monster malah Jinwo yang diserang, tetapi masih bisa menangkis sampai terpental. Kemudian monster dan Jinwo saling adu pukulan tanpa henti. Tetapi Jinwo masih kalah adu jotos dan terpental. Bahkan Jinwo terkena pukulan, tetapi masih bisa digunakan untuk menendang kepala monster. Tetapi tidak berdampak apapun, malah kaki Jinwo tertangkap dan monster pun memukul Jinwo sampai terpental dan menghantam dinding. Sampai muntah darah Jinwo pun terjatuh dan langsung duduk di kursi raja.
Monster menghampiri Jinwo dan mengambil pedangnya yang bersiap memenggal kepala Jinwo. Tetapi Jinwo masih bisa menahan pedangnya dengan sarung tangan zirah. Karena tekanan pedang monster membuat hempasan angin yang kuat, Jinwo mengeluarkan pedangnya dan menusuk mata monster yang membuatnya kesakitan. Kemudian Jinwo meraih punggung monster dan menghantamkan ke dinding. Monster mencabut pedang yang tertancap di matanya yang ingin ditancapkan ke Sung Jinwo, tetapi pedang itu pun hilang diambil Jinwo yang kembali ke tangan kanannya kemudian menusuk dagu dari bawah. Dengan sekuat tenaga Jinwo menusuk lebih dalam, dan tak lama monster kesatria pun meninggal. Jinwo sampai kelelahan untuk mengalahkan monster itu, karena dia berpikir kemampuan, teknik, keterampilan dan pengalaman, Jinwo masih kalah dari monster ksatria yang dikalahkan, bahkan jika bisa mengalahkan itu pun cuma keberuntungan. Setelah mengalahkan monsternya Jinwo mendapatkan item, yang lebih dari 5 dan bahkan emas yang banyak. Jinwo mencoba memakai zirah kepalanya. Tak lama lubang cacing muncul, Jinwo pun mulai bersiaga, dan timer pun muncul untuk berapa lama Jinwo bisa bertahan. Monster boneka mulai bermunculan sampai Jinwo dikepung dan menggunakan kemampuan assassin yang menghilang. Tetapi dari sekian monster ada mage mencoba mencari keberadaan Jinwo, tak butuh waktu lama keberadaannya ditemukan. Monster langsung menyerang, tetapi Jinwo bisa menghindar dan membalasnya sampai monster terpental jauh. Satu persatu monster boneka dihajar kepalanya sampai penyok, tetapi monster terus berdatangan sampai Jinwo lengah dan terkena serangan. Monster selalu keluar dari gerbang tanpa henti. Jinwo berpikir ingin keluar menggunakan Hersen karena merasa tingkat kesusahannya terlalu tinggi. Ketika hendak pergi Jinwo terkena serangan dan terhempas sampai terbaring, tetapi Jinwo masih mampu berdiri, bahkan dia melompat tinggi dan mulai terjun menyerang monster boneka. Jinwo mulai kelelahan, masa lalu mulai menghantuinya yang memiliki julukan hunter terlemah. Bayangan setiap orang menghantuinya, bahkan Miss Juhe muncul dan berkata, Jinwo beristirahatlah sekarang. Kemudian bayangan assassin muncul dan berkata, mengapa kamu selalu menghindari jalan aman dan selalu menari di tangan kematian? Bahkan bayangan dirinya sendiri muncul, dan berkata, aku tidak percaya bahwa kita adalah orang yang sama. Kamu sudah banyak berubah, kamu juga tampak kuat, tapi yang berubah hanya tampilanmu saja, dasar pecundang. Karena Jinwo tidak fokus, monster boneka mencoba menyerang Jinwo tetapi berhasil mengalahkannya dengan pukulannya. Monster terus berdatangan, menyerang tanpa henti, bahkan sampai Jinwo terkena dan terhempaskan ke tanah hampir kehilangan kesadaran. Di waktu yang sama monster mencoba menyerangnya tetapi notif muncul untuk hukuman karena belum menyelesaikan misi harian. Jinwo terselamatkan dan berpindah ke padang gurun untuk hukumannya. Jinwo membuka story dan mengambil obat penyembuhan stamina. Setelah selesai Jinwo bersiap menunggu monster kelabang. Tak butuh waktu lama monster muncul dan menerkam Jinwo. Tetapi dengan mudah menghindar, dan menusuk kepalanya satu persatu, bahkan Jinwo bisa mencabik kelabang dan semua bisa dikalahkan. Setelah selesai Jinwo meminum penyembuh dan masih 3 menit sebelum kembali ke medan perang Jinwo mencoba membeli senjata yang dikhususkan untuk pertahanan yang kuat. Setelah membeli dengan harga yang mahal, Jinwo mengikatnya, dan menggunakan rune untuk mendapatkan kemampuan dari monster zirah yang tadi. Tak lama Jinwo kembali, monster boneka bertambah banyak yang menunggu kehadiran Jinwo.
perang pun dimulai. Dengan kecepatan dan pedang barunya Jinwo dengan gampang membelahnya. Satu persatu monster dikalahkan, tetapi Jinwo merasa tidak naik level meskipun melawan monster sebanyak tadi. Jinwo menyimpulkan bahwa ada mage yang bisa sihir pemanggilan karena seiring waktu, para monster boneka selalu bertambah banyak. Kemudian Jinwo melempar pedangnya yang mengenai kepala mage, tak disangka monster boneka juga tumbang. Jinwo menggunakan skillnya untuk menemukan penyihir yang tersisa. Satu demi satu penyihir tumbang, dan dengan pedang barunya Jinwo dengan gampang membelah zirah monster. Monster tak ada habisnya, tetapi Jinwo tetap maju dan pada saat lengah Jinwo terkena pedang yang menancang di perut. Walau sakit, Jinwo masih terus bertarung sampai sang penyihir menyatukan monster boneka menjadi satu. Golem itu menyerang Jinwo tanpa henti, tetapi kesempatan itu malah digunakan untuk membunuh penyihir yang tersisa, dan pertarungan pun selesai. Notif muncul untuk pemberitahuan monster semua terkalahkan dan Jinwo juga mendapat kelas pekerjaannya adalah Neomancer atau pembangkitan, yang membuat Jinwo kaget karena tidak terpikirkan olehnya. Kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe, agar lebih semangat buat video.